Kita coba sapa satu lagi ya peserta sambil menunggu yang lain. Ini ada Ayah Gendara ya, Ayah Gendara Hendro ya. Halo Ayah. Halo Ayah, apakah ada Halo, di situ? Halo Bunda. Halo, Pak ini yang paling semangat dari kemarin pelatihan baby massage sampai sekarang ikut senam Mariam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ayah atas semangatnya, atas partisipasinya. Ini Ayah kenapa bisa tertarik untuk mengikuti event alumni ini terkait senam Mariam? Iya, karena saya juga kuliah di jurusan keperawatan dan saya minatnya di keperawatan anak, dan ini membuat saya kayak semakin harus belajar tentang bukan anak saja gitu, terutama bagi ibu juga. Dan juga senam Mariam ini kan juga dilakukan untuk senam ibu hamil. I think ini sangat bagus untuk perkembangan ilmu saya juga dan bisa menerapkan kepada beberapa klien ataupun ketika praktik lapangan nanti, seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak Ayah atas Sama-sama Bunda. atas semangatnya dari kemarin. Ini luar biasa sekali Ayah Hendro ini, saya lihat di statusnya di selama kemarin pelatihan semangatnya itu nggak pernah padam. Semoga nanti setelah workshop online ini benar nanti bisa menambah ilmu kita, update ilmu kita jadi makin bermanfaat bagi sama. Amin, terima kasih Bunda. Sama-sama Ayah. Oke, ini sudah ada sekitar 42 peserta ya. Dan sudah menunjukkan waktunya, sudah menunjukkan jam 9. Kita mulai saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sangat bersyukur atas ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita bisa temu kangen lagi. Kita bisa berjumpa walaupun lewat virtual ya, di event alumni yang pertama dengan tema lebih akrab dengan senam Mariam kehamilan. Nah, mungkin kemarin kita sudah sedikit ngobrol tentang sedikit perkenalan juga tadi oleh pemateri kita yaitu Bunda Maya Erisna. Halo Bunda, sudah siap di situ ya Bun? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Maya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Maya sudah berkenan menjadi pemateri di event alumni yang pertama kami. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung di Zoom kali ini ya. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya untuk bersama-sama update ilmu terkait senam Mariam. Sebelumnya, mungkin kami tekankan lagi bahwa ini adalah workshop online dan bukan pelatihan kompetensi ya. Jadi nanti Bunda dan Ayah semua tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan tugas atau yang lainnya. Jadi di sini kita event ini jadi acara atau bahan kita untuk tempat kita untuk ngobrol terkait senam Mariam, jadi lebih santai aja. Nanti kita buka sesi diskusinya. Kemudian ini Bunda Maya ini selain praktisi senam Mariam, beliau itu juga meneliti terkait senam Mariam. Jadi nggak hanya praktisi mengajarkan senam Mariam ke ibu-ibu hamil, tapi juga meneliti karena kebetulan kami satu angkatan saat kemarin sekolah. Dan beliau ini mengambil tema tesisnya terkait senam Mariam. Sudah melotok gitu istilahnya ya, istilah Jawanya ya, sudah tahu seluk-beluk terkait senam Mariam. Dan alhamdulillah juga sudah masuk 37 minggu kehamilan ya Bun. Betul kan? Ya, alhamdulillah. Besok insya Allah 37 minggu. Iya. Dan selama kehamilannya ini juga rutin mempraktekkan senam Mariam. Jadi nggak hanya ngajarin, nggak hanya meneliti, juga merasakan manfaat dari senam Mariam. Oke, mungkin cukup pembukaan dari saya, daripada terlalu panjang. Silahkan Bunda Maya, langsung ke materinya saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, atau bunda-bunda ya. Bunda-bunda, ayah, para peserta workshop online hari ini. Semoga hari ini kita dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan juga penuh keberkahan. Terima kasih ya kepada sharing organizer atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan bunda-bunda dan ayah sekalian, meskipun hanya melalui layar monitor ya. Semoga tidak mengurangi esensi dan juga tujuan dari workshop online ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mbak Isnu tadi ya, bahwa jadi acara kita hari ini itu hanya bersifat sebagai mengenalkan senam harian. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini semoga bisa bermanfaat, bisa diperhatikan dengan baik, dan juga Bunda Ayah bisa turut serta secara aktif. Oke, langsung saja ini saya share screen ya. Oke, ini senam Maryam. Mungkin ayah sama bunda pernah gitu ya mendengar apa itu senam Maryam, atau mungkin pernah melihat orang yang melakukan senam Maryam, atau belum pernah mendengar sama sekali seperti itu. Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas all about senam Maryam. Jadi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu apa sih sebenarnya senam Maryam itu, kemudian manfaat dari senam Maryam, perbedaan senam Maryam dan juga senam hamil, evidence based atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan senam Maryam, kemudian syarat-syarat mengikuti senam Maryam, kontraindikasinya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, persiapan dan perlengkapan senam Maryam. Nah, dan yang paling inti adalah gerakan senam Maryam itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya senam Maryam itu ya? Nah, senam Maryam sendiri kalau secara pengertian adalah latihan prenatal sebagai upaya untuk mengoptimalkan harmonisasi antara tubuh, pikiran, dan juga jiwa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Namun pada praktiknya, senam Maryam itu sebenarnya adalah kombinasi dari gerakan pelatihan prenatal dasar atau yang sering kita kenal dengan senam hamil ya. Kemudian ada juga dimasukkan unsur-unsur gerakan senam sholat dan juga zikir. Nah, senam Maryam ini sendiri sebenarnya adalah bagian dari konsep persalinan Maryam yang dicetuskan pertama kali oleh Bidan Mugi Rahayu. Nah, kemudian kenapa sih namanya itu Maryam gitu ya? Kenapa enggak senam Mugi gitu ya? Atau senam Maya gitu. Nah, nama Maryam ini sendiri diambil dari nama salah satu perempuan ahli surga. Jadi Siti Maryam binti Imron atau ibu dari Nabi Isa alaihi wassalam. Dari perjuangan beliau itulah yang luar biasa ya, bisa mengandung, melahirkan sendirian tanpa ada bantuan suami seperti itu. Jadi Bidan Mugi Rahayu akhirnya memberikan konsep persalinannya itu dengan nama Maryam. Kemudian juga dari rekomendasi American College of Obstetrics and Gynecology itu yang menganjurkan bahwa setiap orang dewasa, khususnya ibu hamil dan juga ibu nifas, itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik agar kondisi tubuhnya itu selalu sehat, gitu ya. Nah, yang direkomendasikan adalah untuk berolahraga itu minimal 150 menit per minggu atau sekitar 20 sampai 30 menit per hari. Itu dalam satu minggu. Nah, dari situlah juga akhirnya dimasukkan senam atau latihan fisik di dalam konsep persalinan Maryam yang dicetuskan oleh Bidan Mugi Rahayu.
Kemudian kalau di Indonesia sendiri memang latihan fisik ibu hamil itu diwujudkan dalam bentuk senam hamil ya. Mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda yang bekerja di puskesmas itu kan ada kelas ibu hamil ya. Nah, kelas ibu hamilnya itu ada senam hamilnya. Nah, dari situlah juga akhirnya dimasukkan, oh harus ada latihan fisiknya nih, tapi dalam bentuk apa, seperti itu. Nah, namun berdasarkan penelitian, ternyata memang senam hamil yang ada di Indonesia ini masih berfokus kepada persiapan persalinan secara fisik saja. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah senam yang bisa mencakup konsep holistik yang bukan hanya fisik saja, tetapi juga mencakup mental, spiritual, seperti itu. Maka dari itu, adanya senam Maryam ini dengan menambahkan gerakan sholat dan juga zikir. Kemudian juga, mengapa gerakan sholat? Seperti itu ya. Nah, gerakan sholat seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 45, yang artinya adalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, dari situlah Bidan Mugi Rahayu itu menggali manfaat dari gerakan-gerakan sholat. Ternyata di luar negeri itu sudah banyak yang meneliti mengenai gerakan-gerakan sholat. Jadi gerakan sholat itu bukan hanya dilakukan sebagai ibadah, tetapi juga memiliki banyak manfaat, baik untuk fisik maupun untuk mental sendiri. Seperti itu ya. Kemudian, apa sih bedanya senam Maryam dengan senam hamil biasa? Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa senam Maryam itu merupakan senam hamil yang dikombinasikan dengan ditambahkan gerakan sholat dan juga zikir. Itu kunci utamanya ya, karena di dalam senam Maryam itu ada gerakan sholat. Tentu untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, gerakan sholat itu hampir dilakukan setiap hari ya, malah setiap hari itu dilakukan 5 kali dalam satu hari, seperti itu. Nah, jadi lebih mudah untuk dilakukan, lebih mudah untuk diingat. Lalu berapa kali sih sebenarnya senam Maryam ini sebaiknya dilakukan? Beberapa penelitian yang sudah dilakukan itu tergantung dengan kebutuhan. Nah, jadi memang ada yang melakukan senam Maryam itu 1 minggu 1 kali, ada yang melakukan 1 minggu 2 kali, bahkan ada yang setiap hari. Itu tergantung dengan kebutuhan, semakin banyak dilakukan, semakin sering, itu semakin bagus. Tapi dengan tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan, seperti itu ya. Kemudian, apa saja sih manfaat dari senam Maryam? Yang pertama, itu untuk melancarkan sirkulasi darah, mengurangi kram dan bengkak pada kaki, melatih otot perut dan panggul, mengurangi kecemasan dan juga stres, mengurangi resiko gangguan pencernaan, mempercepat durasi persalinan. Nah, ini saya sedikit cerita ya, ini saya benar-benar merasakan sendiri bahwa di awal-awal kehamilan itu saya merasakan adanya emesis ya, emesis gravidarum. Kemudian saya melakukan gerakan senam Maryam, menarik nafas, kemudian saya juga melakukan zikir, dan alhamdulillah saya hanya merasakan emesis gravidarum itu hanya 1 hari. Nah, setelah itu alhamdulillah saya sudah tidak merasakannya lagi hingga sekarang. Kemudian juga memasuki usia kehamilan ke 28 minggu menuju 29 minggu, itu saya merasakan nyeri punggung. Nah, kemudian saya juga rutin melakukan gerakan senam Maryam. Alhamdulillah juga tidak terlalu lama saya merasakannya, hanya beberapa hari saja, dan langsung nyaman seperti itu ya. Saya sudah tidak mengalami keluhan nyeri punggung lagi, seperti itu. Jadi ya memang alhamdulillah, kenapa saya sangat-sangat excited gitu ya untuk memperluas gitu senam Maryam, karena saya memang merasakan sendiri manfaat dari senam Maryam ini.
Kemudian ini adalah evidence base atau salah satu hasil penelitian dari Senam Maryam. Ini kebetulan memang penelitian saya sendiri dari tesis saya kemarin. Saya meneliti pengaruh dari Senam Maryam terhadap tingkat stres dan juga kadar kortisol pada ibu hamil primipara. Jadi kemarin itu saya penelitian terhadap 40 orang ibu hamil yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol itu diberikan senam hamil dan kelompok intervensinya itu diberikan senam Maryam. Sama gerakannya senamnya itu diberikan dalam 1 bulan, 1 minggu sekali. Nah itu kenapa saya ambil 1 minggu sekali? 1 minggu sekali karena memang berdasarkan penelitian sebelumnya itu kalau untuk meringankan stres cukup dilakukan senamnya itu 1 minggu sekali saja. Nah makanya dari tadi saya katakan bahwa memang senam Maryam ini dilakukan bisa sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Dan alhamdulillah hasilnya adalah senam Maryam itu memiliki tingkat stres dan juga kadar kortisol yang lebih rendah gitu ya. Dan senam Maryam mampu menurunkan tingkat stres dan juga kadar kortisol pada ibu primipara. Ini penelitian selanjutnya oleh Ibu Neng Kurniati. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, karena Ibu Neng Kurniati ini beliau meneliti pada ibu hamil pada usia kehamilan 32 minggu, dan yang dinilai adalah durasi persalinan dan juga kondisi fisik bayi baru lahirnya. Hasil penelitian setelah diberikan intervensi senam Maryam 3 kali seminggu selama 1 bulan, itu hasilnya adalah senam Maryam berpengaruh terhadap durasi persalinan kala 1, kala 2, kemudian kekuatan kontraksi, Apgar skornya pada menit pertama, namun tidak berpengaruh terhadap durasi persalinan kala 3, berat badan bayi baru lahir, dan juga Apgar skor pada menit kelima. Nah, saya berharap semoga setelah dilakukan workshop ini seperti itu ya, makin banyak yang tertarik dengan senam Maryam dan makin banyak juga yang tertarik untuk melakukan lebih banyak lagi penelitian sehingga akan ada evidence base yang lain seperti itu ya mengenai senam Maryam, sehingga senam Maryam ini bisa terus berkembang dan juga memberikan banyak manfaat seperti itu. Kemudian apa saja sih sebenarnya syarat untuk mengikuti senam Maryam? Yang pertama, pastikan bahwa ibu dalam keadaan sehat. Jadi, pastikan bahwa ibu hamil itu dalam keadaan yang fit, tidak merasa lemas, seperti itu. Kemudian juga pastikan bahwa kehamilannya itu tanpa komplikasi, dan usia kehamilan sudah memasuki trimester kedua, yaitu minimal 16 minggu. Sebenarnya, bisa dilakukan kemudian ada juga yang gerakan-gerakannya itu hanya bisa dilakukan mulai dari trimester kedua. Nah, jadi memang ada pembagian-pembagian tertentu, namun secara general itu senam Maryam ini insya Allah aman untuk dilakukan pada ibu hamil yang sudah memasuki usia kehamilan di trimester kedua. Nah, untuk yang non-muslim, halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bun. Oke, soalnya hilang di sini ya zoom-nya. Nah, untuk yang non-muslim ya, jadi begini, ini kan gerakan senam Maryam ini kan ada gerakan sholat seperti itu ya, dan juga ada zikir. Nah, jadi kita sebagai fasilitator itu hanya bisa menjelaskan kepada yang non-muslim bahwa memang begini gerakan senam Maryam. Tapi kalau misalnya yang non-muslim itu tidak bersedia untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, ya kita tidak bisa memaksakan ya. Jadi
memang harus dijelaskan bahwa memang senam Maryam itu merupakan ada gerakan sholat dan juga zikirnya. Jadi harus dilakukan dengan ibaratnya legowo gitu ya, dengan ikhlas gitu. Kalau misalnya memang tertarik untuk mengikuti gerakan senam Maryam ini. Kemudian kontraindikasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu kontraindikasi mutlak dan kontraindikasi relatif. Untuk kontraindikasi mutlaknya itu kehamilan dengan penyakit jantung dan paru, rahim yang lemah atau inkompetensi serviks ya. Kemudian ada riwayat perdarahan pada trimester kedua dan ketiga, kelainan dalam kasus plasenta previa. Kemudian juga ada ketuban pecah dini, preeklamsi dan hipertensi dalam kehamilan, kehamilan kembar dengan resiko kelahiran prematur, serta untuk kontraindikasi relatifnya adalah anemia berat, bronkitis kronis, irama jantung tidak teratur, riwayat diabetes mellitus, obesitas berat, terlalu kurus, yaitu IMT-nya kurang dari 12, kehamilan dengan IUGR, kemudian gangguan hipertiroid, perokok berat, dan riwayat operasi tulang ortopedi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan, jadi jika fasilitator atau pada saat kita mendampingi ibu hamil melakukan senam Maryam, itu terjadi hal-hal atau hal-hal berikut ya, seperti perdarahan dari jalan lahir, atau pecah ketuban, atau keluarnya cairan yang banyak dari jalan lahir, kemudian pembengkakan mendadak di muka, tangan, atau pergelangan kaki, atau ibu hamilnya merasa pusing dan pandangannya kabur, atau kelelahan, jantungnya berdebar-debar, nyeri perut, janinnya tidak bergerak, sesak nafas, ataupun kehilangan keseimbangan, maka ibu hamil itu disarankan untuk menghentikan senam. Dan fasilitator harus sigap untuk mendampingi ibu hamil dan segera melakukan istirahat, seperti ya, mendampingi ibu hamil untuk istirahat. Kemudian untuk petunjuk sebelum pelaksanaan, yang pertama itu senam Maryam ini diawali dengan Bismillah. Ya, jadi nanti ada di sesi gerakannya ya. Kemudian berniat ikhlas karena Allah. Usahakan ruangan senam itu memiliki sirkulasi udara yang baik dan tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Kemudian lakukan gerakan sesuai dengan usia kehamilan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang di gerakan senam Maryam ini memang ada beberapa gerakan yang dibedakan seperti ya. Untuk yang aterem itu seperti ini, tapi untuk yang usia kehamilan di trimester kedua itu ada berbeda lagi. Nah, jadi memang disesuaikan dengan usia kehamilan, tapi ada yang memang general bisa dilakukan oleh semua ibu hamil di semua trimester seperti itu. Kemudian hentikan jika ada keluhan dan beritahu instruktur. Lakukan gerakan sesuai dengan kemampuan. Buang air kecil sebelum pelaksanaan dan pastikan ibu hamil itu tidak dalam keadaan lapar dan tidak dalam keadaan yang kenyang. Kemudian yang terakhir adalah gunakan kaos kaki jika memungkinkan untuk menjaga suhu tubuh. Jadi kalau misalnya ruangannya itu ber-AC dan disarankan untuk menggunakan kaos kaki ya, biar suhu tubuhnya itu tetap terjaga. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan senam Maryam? Yang pertama adalah matras atau alat yang rata dan lembut. Kenapa matras dan alas yang rata dan lembut ini sangat penting? Karena di dalam gerakan senam Maryam itu ada gerakan sholat. Salah satunya adalah gerakan sujud. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan matras ataupun alas yang rata dan lembut, itu nanti dikhawatirkan ibu hamilnya akan merasa kesakitan ya, jidat keningnya atau jidatnya itu akan sakit seperti itu. Makanya ini yang paling penting ya, matras atau alas ini. Kemudian gunakan pakaian yang longgar,
menyerap keringat dan juga menutup aurat. Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan di sesi perkenalan tadi ya, bahwa semoga ketika kita melakukan senam Maryam ini kita niatkan juga sebagai ibadah. Nah, menutup aurat ini adalah salah satu dari usaha kita untuk melakukan ibadah ya. Menutup aurat adalah salah satu kita untuk melakukan ibadah. Kemudian juga siapkan handuk kecil jika ibu hamilnya berkeringat. Kemudian juga pastikan untuk menyiapkan air minum agar ibu hamilnya tetap terrehidrasi dengan baik. Dan kaos kaki jika diperlukan tadi, jika misalnya ruangannya memang ber-AC seperti itu ya. Jadi digunakan kaos kaki untuk menutup aurat dan juga menjaga suhu tubuh. Nah, ini nih intinya ya, gerakan dari senam Maryam. Gerakan senam Maryam ini sebenarnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua gerakan pemanasan, yang ketiga gerakan inti, yang keempat gerakan pendinginan, dan yang kelima adalah penutup. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya dapatkan dari pelatihan dari Bidan Mugi Rahayu, intinya itu adalah di gerakan inti. Karena yang berbeda dengan senam hamil adalah di bagian gerakan intinya. Jadi kalau gerakan pemanasan dan gerakan pendinginan itu sendiri, kalau di penelitian saya itu sudah ada modifikasinya. Karena memang dibutuhkan latihan fisik minimal itu kan 20-30 menit tadi. Nah, karena kurangnya durasi untuk melakukan senam Maryam ini karena hanya tidak terlalu banyak gerakan dari senam Maryam ini, makanya saya melakukan konsultasi dengan pakar, menambahkan gerakan untuk gerakan pemanasan dan juga menambahkan di gerakan inti sedikit. Seperti itu ya. Jadi mungkin nanti jika ibu-ibu atau bapak-bapak ya, bunda-bunda, ayah yang melakukan prakteknya itu atau ketika mengikuti pelatihan dengan Ibu Mugi kok agak berbeda gitu ya dengan yang saya sampaikan seperti itu. Nah, itu karena memang yang saya sampaikan ini adalah gerakan senam Maryam yang sudah dimodifikasi. Jadi alhamdulillah juga sudah saya konsultasikan juga dengan Bidan Mugi Rahayu dan beliau juga berkenan seperti itu ya. Karena memang sudah melalui tahap konsultasi dengan beberapa pakar seperti itu. Nah, ini adalah gerakan pembuka, yaitu dimulai dengan berdoa dan melafazkan bismillah. Jadi segala sesuatu itu kalau kita umat Islam ya, disunahkan untuk melafazkan bismillah, basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita hitung denyut nadi pemanasan. Lalu untuk gerakan pemanasannya itu sendiri terbagi lagi. Nah, yang pertama adalah gerakan kepala dan leher. Itu hitungannya 2 kali 8 hitungan. Yang pertama adalah gerakan menengok. Menengok itu ke kanan dan ke kiri ya. Mungkin agak sama dengan gerakan senam hamil. Kemudian gerakan mendekatkan kepala ke bahu. Ini mungkin kenal ya bunda sama ayah ya dengan model saya. Model saya ini yaitu Bunda Fatatu. Waktu itu alhamdulillah beliau berkenan untuk membantu saya untuk menjadi model modul saya pada waktu itu. Kemudian ada gerakan memutar bahu, ada gerakan lengan. Nah, gerakan lengan ini juga dibagi lagi menjadi 4. Gerakan mendorong ke depan, ke samping, ke atas, dan juga memutar lengan. Untuk gerakan kaki, itu juga dibagi menjadi 3. Gerakan kaki bertumpu pada jari, gerakan kaki bertumpu pada tumit, dan gerakan berjinjit. Nah, nanti akan lebih jelas besok ya, akan kita praktekkan. Jadi ini saya mengenalkan terlebih dahulu ya gerakan-gerakannya. Kemudian untuk gerakan inti. Nah, ini dia. Jadi, gerakan inti dari senam Maryam itu adalah gerakan ruku. Nah, posisi ruku yang benar yaitu ini, punggung
itu sejajar dan lurus dengan kepala. Dengan begitu diharapkan akan memberikan manfaat untuk menjaga postur tulang belakang, mengembalikan tulang-tulang yang sakit seperti itu ya, yang bermasalah, kemudian juga mengurangi nyeri punggung dan lutut, melancarkan aliran darah, relaksasi otot bahu, otot perut, dan juga otot punggung. Nah, jadi gerakan ruku ini sebenarnya dilakukan selama 3 menit. Namun kan ibu hamil, apalagi yang sudah trimester ketiga gitu ya, sudah agak susah untuk melakukan ruku ini lama-lama seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi lakukan saja selama 1 menit atau semampunya ibu hamilnya. Kemudian regangkan, luruskan lagi badannya dan lanjutkan lagi selama 3 menit. Kemudian tetap melakukan zikir. Nah, saya lupa tadi menyampaikan bahwa apa saja sih sebenarnya zikir yang bisa kita lakukan gitu untuk senam Maryam ini. Nah, zikirnya itu sebenarnya bebas, yang mana ibu ataupun bapak-bapak ingin lakukan zikirnya. Tapi kalau misalkan berdasarkan penelitian sebelumnya, itu yang baik dilakukan adalah zikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga istighfar. Itu sudah banyak sekali penelitiannya bahwa memang zikir-zikir tersebut itu bersifat menenangkan seperti itu ya. Kemudian juga zikirnya memberikan relaksasi seperti itu. Sehingga kita dalam posisi yang berpasrah, berserah diri kepada Allah, sehingga kehamilan kita itu kita pasrahkan kepada Allah agar mengurangi juga keluhan-keluhan yang ada gitu. Kemudian ada gerakan telapak kaki. Ini salah satu fungsinya yaitu melancarkan sirkulasi darah di kaki dan mengurangi bengkak pada kaki dan juga mencegah varises di kaki. Gerakannya ada 2, yaitu gerakan ke depan dan ke belakang serta memutar. Sama hitungannya 2 kali 8 hitungan. Ini untuk gerakan dada. Jadi posisinya itu ibu hamil duduk bersila, kemudian posisi tangannya di depan dada dan diputar. Ya, nanti besok insya Allah kita praktekkan. Fungsinya untuk memperlancar produksi ASI, melancarkan sirkulasi darah di payudara, mengencangkan otot payudara untuk persiapan menyusui. Nah, ini salah satu juga bisa dilakukan, sangat baik dilakukan oleh ibu-ibu hamil di trimester 3. Karena untuk persiapan produksi ASI ya. Untuk gerakan paha itu terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan ke atas dan ke bawah, lalu ke depan dan ke belakang. Fungsinya untuk mengencangkan otot paha dan juga otot perut. Nah, ini juga salah satu gerakan sholat ya, yaitu gerakan duduk tawaruk. Posisinya adalah tumit kaki kiri, menekan vagina atau perineum, dan juga jari kaki kanan itu posisinya ditekuk. Nah, ini seperti digambar ya. Kemudian tangannya itu peregangan. Jadi tetap sambil zikir. Jadi dari awal sampai akhir kita itu tetap selalu berzikir seperti itu. Nah, fungsinya apa saja? Banyak sekali manfaatnya dari duduk tawaruk ini ya ternyata, yaitu mencegah munculnya rasa nyeri pada pangkal paha, kemudian mengurangi resiko munculnya robekan jalan lahir, menjaga kelenturan dan kekuatan vagina dan perineum, mencegah terjadinya pengapuran tulang, menjaga kekuatan kaki, melancarkan peredaran darah di sekitar anus, vagina, dan uretra. Kemudian untuk laki-laki ini sangat bagus ya untuk menjaga kesehatan prostatnya dan memberikan ketenangan serta peregangan otot lengan. Nah, ini gerakan berjongkok. Fungsinya untuk melebarkan rongga panggul, sangat dianjurkan untuk ibu yang sudah mendekati HPL. Ini seperti saya sekarang ini ya, yang sudah 37 minggu, sudah mulai rutin nih melakukan gerakan berjongkok ini. Semoga insya Allah Allah lancarkan ya. Kemudian untuk menguatkan otot-otot paha.
Nah, ini gerakan merangkak terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan merangkak dan juga gerakan hempas perut. Nah, sebagai catatan bahwa gerakan hempas perut ini hanya boleh dilakukan pada ibu hamil yang usia kehamilannya cukup bulan dan dilakukannya dengan hati-hati. Jadi nanti ibu-ibu hamil yang belum cukup bulan belum boleh dulu ya untuk melakukan gerakan hempas perut ini. Fungsinya adalah Halo Bunda Maya. kemudian hempas perutnya ya. Mohon maaf Kemudian Bunda Maya tadi ngelak. nge-lag. Oke, sorry. Mungkin bisa diulang Dari mana tadi? slide sebelumnya. Yang Slide ini, merangkak. yang nggak boleh untuk gerakan silakan dilanjutkan. Oke. Iya. Untuk gerakan merangkak ya, tadi ada terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan merangkak dan hempas perut. Nah, yang untuk gerakan hempas perut ini hanya boleh dilakukan pada usia kehamilan yang cukup bulan dan dilakukan dengan hati-hati. Jadi, untuk ibu-ibu yang belum memasuki usia kehamilan yang cukup, jadi tidak disarankan untuk melakukan ini karena salah satu fungsinya adalah untuk merangsang kontraksi. Dikhawatirkan jika ibu hamil yang belum memasuki kehamilan cukup bulan melakukannya, malah nanti terjadi persalinan prematur seperti itu ya. Jadi memang hanya dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah aterem kehamilannya. Lalu yang sudah saya jelaskan juga tadi yang saya ceritakan bahwa saya kan sempat merasakan nyeri punggung ya. Nah, ini salah satu gerakan yang rutin saya praktekkan untuk mengurangi nyeri punggung. Alhamdulillah tidak terlalu lama saya merasakannya sehingga memang kehamilan saya ini minim keluhan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu gerakan mengayunkan kaki. Ini gambarnya nggak ketemu waktu itu, jadi saya ambil di Google. Tapi gerakannya kalau di Senam Maryam tidak seperti ini ya. Jadi tangannya itu ke bawah, tetap ke bawah. Kedua tangannya itu tidak diangkat, ya, tetap di lantai. Kemudian hanya bagian belakangnya yang diangkat, hanya bagian kakinya yang diangkat ya. Fungsinya adalah untuk melenturkan tulang dan otot punggung, lalu melatih kekuatan kaki dan sendi panggul, melancarkan peredaran darah, serta melatih keseimbangan dan melatih pernapasan. Ini juga sekarang sangat rutin saya praktekkan untuk persiapan persalinan ya. Lalu gerakan sujud. Nah, ini gerakan sujud ini juga dilakukan selama 3 menit seperti sujud yang kita lakukan di dalam sholat. Jadi kakinya itu membentuk sudut siku-siku dengan lantai. Nah, gerakan ini sangat baik kalau misalnya posisi bayinya itu sungsang. Untuk kasus bayi sungsang itu dilakukan minimal 5 kali dalam sehari selama 10 menit dalam sekali sujud. Fungsinya apa? Yaitu memperbaiki posisi janin yang sungsang, melancarkan produksi ASI, memperlancar peredaran darah hingga ke otak, memperlancar penyebaran oksigen di dalam tubuh, mengurangi nyeri punggung, pergelangan kaki dan tangan, serta juga lutut. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk merelaksasi panggul dan melatih kekuatan kaki. Masya Allah, ini kalau gerakan sujud ini dilakukan sambil zikir, itu benar-benar saya merasakan sendiri manfaatnya itu kita benar-benar merasakan nyaman, tenang, seperti ya, berpasrah. Jadi insya Allah stres dan juga pikiran-pikiran buruk itu hilang seperti itu setelah melakukan gerakan ini ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah gerakan lutut. Terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan 1 lutut dan gerakan 2 lutut. Nah, gerakan lutut ini
mungkin sering juga ya ditemui di senam hamil gitu ya, di kelas-kelas ibu hamil sering dilakukan, yaitu fungsinya melenturkan sendi dan otot panggul dan melatih kekuatan kaki, sendi dan juga panggul. Ini gerakan angkat panggul, fungsinya memperkuat otot panggul bawah dan juga otot paha, mencegah dan meredakan wasir pada saat hamil. Seperti ini ya, gerakannya 2 kali 8 hitungan. Nah, ini yang terakhir untuk gerakan pendinginan, dilakukan juga 3 menit, merilekskan otot-otot dan pikiran. Jadi nanti kita memejamkan mata sambil tidur dalam posisi seperti ini ya, seperti gambar. Kemudian tetap dengan berzikir dan juga berdoa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penutup. Kita tutup dengan alhamdulillah. Jika tadi dibuka dengan bismillah, kita tutup dengan alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Isnu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Maya. Materinya sangat luar biasa ya. Jadi kita lebih tahu lagi apa itu senam Maryam. Ternyata ini kan garis besarnya itu senam Maryam itu dari gerakan sholat. Jadi bagi yang muslim ternyata setiap harinya itu kita sudah mempraktekkan senam Maryam minimal 5 kali ya Bun. Alhamdulillah. Gerakan sholat itu luar biasa, ternyata bisa juga untuk meningkatkan kesehatan kita, banyak sekali manfaatnya. Baik Bunda Maya, terima kasih sekali lagi. Kita langsung ke pertanyaan, Geh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box. Oh ya, bagi peserta yang sudah bergabung di Zoom kali ini, kami mohon untuk bisa mengisi link absen yang sudah dibagikan oleh Bunda Fatatu di chat box juga. Kita ke pertanyaan yang pertama dari Bunda Claudia Oktora. Pertanyaannya menarik, jadi fasilitator itu yang bisa hanya yang muslim kah, Bunda Maya? Untuk fasilitator senam Maryam? Iya, jadi silakan oke, saya langsung jawab ya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Dari Bunda, siapa tadi? Claudia Oktora, ya, dari Bunda Claudia Oktora. Jadi untuk fasilitator senam Maryam ini sendiri, sebenarnya tidak ada batasan ya untuk agama gitu. Tapi jika memang ini kan kembali lagi di kepercayaan ya. Nah, senam Maryam ini kan seperti yang sudah saya jelaskan isinya adalah gerakan sholat dan juga zikir. Nah, kalau misalkan yang non-muslim itu tidak berkenan ataupun kurang memahami gitu ya arti dari zikirnya ataupun dari gerakan-gerakan sholatnya, nah itu yang nanti akan dikhawatirkan itu nanti akan mengurangi esensi dari senam Maryam ini sendiri. Tapi kalau misalnya fasilitatornya itu non muslim tapi memang sangat ingin tahu seperti itu ya zikirnya, kemudian gerakan sholatnya dan ingin dipraktekkan ya tidak masalah karena tidak dibatasi sebenarnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari Ayah Hendro. Bunda izin bertanya, berarti senam Maryam ini tidak bisa dibimbing oleh laki-laki ya, Bun? Bagaimana Bunda jawabannya? Silakan. Kalau tidak bisa dibimbing sama laki-laki sih gimana ya? Karena ini kan senam Maryamnya untuk ibu hamil ya. Karena tadi kan kita mengusahakan untuk menjaga benar-benar menjaga ya namanya batasan mahram, kemudian juga ada aurat seperti itu ya memang tidak disarankan gitu untuk fasilitator laki-laki seperti itu karena memang kita insya Allah ingin senam Maryam ini memang berjalan sesuai dengan koridornya seperti itu yang memang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Rasul seperti itu agar ketika kita melakukan senam Maryam ini pun memang diniatkan juga sebagai salah satu ibadah gitu. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana Ayah Hendro, sudah cukup ya jawabannya? Cukup jelas Bunda, terima kasih. Iya.
Baik, tidak mengapa Hendro, walaupun ini disarankan untuk fasilitatornya itu juga wanita, tapi sebagai sarana update ilmu ya, Ayah Hendro, ya, agar Ayah Hendro Iya, lebih tahu Bunda. bagaimana itu senam Maryam. Atau bisa Iya. nanti fasilitator laki-lakinya untuk kalau misalnya sudah mengetahui gitu ya, bisa nanti mengajarkan mungkin ke suaminya. Nah, biar suami ibunya nanti bisa mengajarkan ke ibunya seperti itu. Jadi Oh, iya, bukan betul. bukan fasilitator yang non mahramnya gitu ya, langsung ngajarin ibunya, tapi ke suaminya. Gitu. Mungkin itu Oh, iya. alternatifnya ya. Ya, alternatifnya seperti itu. Nanti suami ibunya meneruskan ke Iya, istrinya. betul. Baik, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bunda Dita Aulia. Assalamualaikum Bunda. Bunda, ini dosen saya, dosen Bunda Maya. Iya, Apa kabar Bunda Ibu Dita? Dita, Masya Allah. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik. Ya, Alhamdulillah baik-baik Mbak Isnu. ya, alhamdulillah. Baik, langsung ke pertanyaan dari Bunda Dita. Tadi disebutkan bahwa senam Maryam itu bisa menurunkan kecemasan. Apakah ini berlaku untuk menurunkan kecemasan pada laki-laki atau memang hanya khusus untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil? Monggo Bunda Maya, silakan. Oke, terima kasih ya, Masya Allah Ibu Dita. Iya, ini dosen kita ya, Masya Allah. Nah, jadi begini Bu, memang senam Maryam ini kan memang dikhususkan untuk ibu hamil ya, makanya namanya senam Maryam dalam kehamilan seperti itu. Tapi memang dari pada saat saya melakukan penelitian tentang senam Maryam ini sendiri, itu memang sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa gerakan sholat itu sendiri dan juga zikir itu sudah bisa menurunkan tingkat kecemasan dan juga stres. Dan salah satu beberapa pasiennya itu pun adalah laki-laki karena misalnya pengidap ginjal penyakit ginjal, kemudian ada pokoknya sudah banyak responden-responden laki-laki yang memang sudah diuji di penelitian mengenai zikir dan juga gerakan sholat ini. Gitu. Baik, terima Berarti kasih. meskipun namanya senam Maryam, tapi bisa juga diterapkan untuk laki-laki dalam rangka penurunan kecemasan, ya? Iya, betul Bu. Tapi karena tapi khusus untuk fokus di gerakan Kecemasan. sholat, Gerakan sholat sholatnya dan sama juga zikir, ya? zikirnya gitu. Oke, siap. Iya. Terima kasih Mbak Maya. Iya, sama-sama Bu. Berasa diuji. Nggak ada niatan muji, bener-bener tanya karena memang belum tahu. Terima kasih Bunda Dita Aulia. Oke, sama-sama Mbak Isnu. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Ini dari Bunda Khairiyah Nuriska. Izin Bun, apakah bisa nanti PPT-nya kami share di grup WA ya Bunda Khairiyah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bunda Lailatul Maulidiyah. Bunda, mohon izin bertanya, jika kehamilan postdate, apakah perlu disarankan untuk mengikuti senam Maryam? Silakan Bunda Maya. Iya, untuk Ibu Lailatul Maulidiyah ya. Kalau untuk kehamilan postdate, kalau misalkan memang di kehamilannya itu sudah dipastikan tidak ada komplikasi, tetap boleh disarankan untuk mengikuti senam Maryam ini. Tapi kalau misalkan memang di kehamilannya itu ternyata sudah ada komplikasinya, nah itu sudah tidak disarankan lagi karena memang sudah tidak termasuk syarat ya untuk bisa mengikuti senam Maryam ini. Jadi memang harus kita benar-benar memastikan bahwa kondisi ibu hamil itu tidak ada komplikasinya dan memang kondisi ibunya itu dalam keadaan yang sehat dan fit. Gitu. Iya, terima kasih jawabannya. Bagaimana Bunda Lailatul? Apakah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa cukup, nggih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bunda Hindun Mila. Halo Bunda Hindun, apa kabar? Masa ini bertanya sama Bunda Hindun? Ini pertanyaannya langsung saja dari Bunda Hindun. Izin bertanya Bunda Maya, apakah ibu hamil dengan hipertensi masuk ke dalam kontraindikasi senam Maryam? Maaf, tadi
ketinggalan slide-nya. Terima kasih. Iya, ini Mbak Hindun ini, Bunda Hindun ini saya juga kenal ya, Masya Allah. Iya, Kak. Kakak Tika. Iya, untuk hipertensi dalam kehamilan itu juga termasuk kontraindikasinya dalam senam Maryam. Jadi kalau ibu hamil yang ada hipertensi dalam kehamilan itu tidak disarankan ya untuk melakukan senam Maryam ini. Gitu. Nanti insya Allah PPT-nya bisa di-share ya, biar bisa lebih lengkap materinya. Ya, ini yang Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Hindun, Bunda Hindun? Sementara ini cukup, Mbak Isnu. Soalnya kebetulan mau berangkat ke kantor, jadi Oh. mohon izin menonaktifkan kamera ya. Lanjut. Hari ini lembur soalnya. Baik, Mbak Hindun, Masya semangat, Allah. Mbak. Oke. Iya, semangat ya. Terima kasih Mbak Isnu, Mbak Maya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, ini masih ada banyak pertanyaan lagi ya. Sebelumnya ini saya sampaikan kembali, bagi Bunda dan Ayah yang belum mengisi link absen, bisa mengisi link absen terlebih dahulu. Linknya sudah dikirimkan di chat box, ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bunda Maya. Masih semangat ya, Bunda Maya, ya? Ini dari Bunda Suri Wulan. Bunda mau bertanya, kalau gerakan jongkok aman nggak buat trimester ketiga atau khusus trimester, aman tidak untuk trimester kedua atau khusus trimester ketiga? Kalau untuk gerakan jongkok, itu aman dilakukan mulai dari trimester kedua. Nah, yang memang khusus di TM ketiga itu adalah gerakan yang tadi, yang merangkak tadi ya. Maksudnya yang pas perut tadi, khusus untuk ATRM, yang ATRM. Jadi kalau gerakan jongkok itu masih aman dilakukan di trimester kedua, tapi memang harus fasilitatornya benar-benar mendampingi seperti itu. Jika ibunya merasakan keluhan, harus segera dihentikan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bunda Surya Wulan? Sudah cukup nggih? Oke, saya rasa sudah cukup. Kita jawab 2 pertanyaan lagi ya Bunda Maya nggih. Ini dari Bunda Dwi Sugiyarti. Dimulai usia kehamilan berapa bulan senam Maryam bisa dilaksanakan? Iya. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa senam Maryam itu disarankan untuk dimulai usia kehamilan memasuki trimester kedua atau 16 minggu. Nah, tapi juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan jika mulai dilakukan di trimester awal. Nah, karena saya juga melakukan mulai dari trimester awal, tapi gerakannya memang tidak bisa dilakukan semua. Jadi misalkan kayak gerakan ruku itu kan sudah bisa dilakukan dari trimester awal ya, seperti itu. Jadi memang gerakan-gerakannya itu harus benar-benar diperhatikan gerakan mana yang bisa dilakukan di awal trimester. Tapi untuk secara general atau secara umum yang lebih aman itu dilakukan mulai dari usia trimester kedua. Oh iya. Secara umum dimulai dari trimester kedua ya Bunda. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bunda Pemi Pramusi Sintasari. Apakah senam ini harus selalu didampingi oleh fasilitator? Semisal 2 kali sudah kita ajarkan, kita bisa nggak sarankan untuk ibu-ibu hamil ini melakukan senam Maryam sendiri di rumah? Bagaimana Bunda? Sangat bisa sekali. Bahkan tadi kan saya sudah bilang gerakan senam Maryam ini kan gerakan sholat. Nah, jadi memang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebanyak mungkin. Kalau misalkan fasilitatornya kan terbatas nih, tidak bisa melakukan atau mendampingi setiap hari. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi diberitahukan bahwa ibu ini bisa dilakukan setiap hari ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus fasilitator itu harus selalu mendampingi, itu tidak. Yang pasti harus kita tekankan, ibunya tidak boleh memaksakan diri, lakukan gerakan sesuai dengan usia kehamilannya, lakukan gerakan dengan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Yang penting kayak kita sebagai fasilitator itu juga sudah mantep ya kalau ibu ini bisa dilepas sendiri seperti itu, sudah paham step by step dari gerakannya begitu ya Bunda Maya.
Iya, betul. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang ada di chat box, Bunda. Iya, ini. Semangat ini, mereka masih banyak yang ingin diketahui lagi. Coba bisa kita bacakan beberapa lagi ya, Bunda ya. Iya, boleh. Ini dari Bunda hari ini. Maaf, Bunda mau tanya senam Maryam dilakukan waktunya minimal dan maksimal berapa menit? Terima kasih. Ya. Kalau untuk minimal itu sesuai dengan rekomendasi dari American College of Obstetrics and Gynecology tadi ya, minimal 20 menit. Jadi gerakannya itu harus 20 menit dilakukan, dan kalau untuk maksimal itu sesuai dengan kemampuan ibunya. Jadi kalau misalkan memang bisa dilakukan, ibunya kondisinya fit, kenapa tidak seperti itu ya. Tapi kan ya, maksimal sih biasanya rata-rata 20 sampai 30 menit itu sudah cukup seperti itu. Sesuai kemampuan dari masing-masing. Iya, sesuai kemampuan. Karena kan seperti kayak gerakan sholat, apalagi sujud. Kalau misalnya sujud itu kondisi bayinya itu dalam keadaan yang sungsang kan, semakin banyak, semakin lama kan semakin bagus itu melakukan sujudnya agar posisi bayinya itu segera kembali normal seperti itu. Ini jadi saya sendiri jadi terpikir kan kebanyakan bidan-bidan kalau misal ada pasien sungsang kan disuruh nices ya, jadi sujudnya itu dadanya menempel. Apakah memang sama seperti itu tekniknya, Bunda Maya? Dadanya harus menempel? Kalau di gerakan senam Maryam ini seperti sujud sholat, jadi dadanya tidak menempel, tapi bertumpu kepada tangan, lengan ya, lengan dan juga kepalanya itu ditempelkan. Kalau di niches kan pipi ya, pipi. Nah, maka dari itu tadi saya katakan bahwa memang dibutuhkan alas yang datar, yang rata, gitu, yang lembut, yang memang bisa membuat ibunya itu nyaman untuk melakukan sujud. Oh iya, siap. Ini juga menjawab dari pertanyaan Bunda Septiana Sari, nggih. Oke, kita tambah satu lagi pertanyaan. Ini dari Bunda Hoiriyah Nuriska sebelum kita tutup. Seberapa sering senam ini bisa dilakukan selama periode kehamilan? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Tadi sudah sempat dibahas. Monggo, Bunda Maya. Nah, untuk dilakukan seberapa seringnya, kalau menurut anjuran itu setiap hari, minimal 20-30 menit tadi. Tapi sesuai dengan, balik lagi, sesuai dengan kebutuhan, kalau misalkan memang semakin sering dilakukan itu lebih baik, seperti itu ya. Tapi kembalikan ke kondisi ibunya dan juga kemampuan ibunya. Kalau untuk selama periode kehamilan ya selama hamil harus dilakukan setiap hari ya, baiknya saya sendiri melakukannya setiap hari, alhamdulillah gitu. Oh, iya. Ya. Jadi setiap hari malah makin bagus, nanti manfaatnya makin dirasa begitu ya, Bun? Iya, betul. Jadi kalau misalnya semakin kita itu semakin banyak keluhan seperti itu ya, jadi semakin baik kalau misalnya kita lakukan semakin sering. Oh iya, siap. Oke, terima kasih banyak. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang tertampung di chat box, tapi mungkin kita cukupkan untuk sesi Yum hari ini. Tenang saja, bagi pertanyaan yang belum dibacakan, nanti kita tampung, kita jawab di sesi tanya-jawab nanti via WA Group. Terima kasih banyak kepada peserta atas semangatnya. Dari tadi sekitar jam 9 sampai sekarang mengikuti dengan antusias dan sesama. Dan tentu kami sangat berterima kasih kepada Bunda Maya atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya. Iya, Masya Allah. Saya juga senang sekali ya. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Semoga kehamilan Bunda Maya ini diberikan kesehatan, kelancaran. Segera launching ya Bunda, tinggal 3 minggu lagi. Iya, amin. Jadi Bunda Maya ini bukti nyata penerapan senam Maryam. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi kepada peserta. Kami sampaikan kembali, masih ada sesi Zoom untuk praktek senam Maryam besok.
Jadi jangan lupa dipersiapkan untuk matrasnya. Yang penting seperti tadi disampaikan Bunda Maya ya, alasnya yang nyaman untuk kita. Jangan lupa minumnya, pasti kita besok bakal banyak minum karena berkeringat bersama. Begitu ya Bunda Maya ya, senam Maryam Iya, bersama. betul. Oke, kalau begitu kami tutup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di sesi tanya jawab via WA Zoom. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin kita Iya. dokumentasikan dulu pertemuan pertama bagaimana Bunda Fatatu. Sudah siap? Akan dipandu oleh Bunda Fatatu. Oke, baik Ayah semuanya, persilakan untuk kameranya. Atau ada Bunda Maya ada jargon khusus untuk senam Maryam? Gimana? Bunda Fatatu suaranya kurang jelas. Pada jargon khusus untuk senam Maryam? Oh, kalau di senam Maryam sih nggak ada ya, tapi kalau di persalinan Maryam itu ada. Melahirkan syariah, melahirkan salihahan. Melahirkan. Jelas ya? Gitu jargonnya. Melahirkan. Insya Allah, gitu latihannya. Melahirkan kesalihahan, Oh, insya Allah. Oke, yang kloter 1 ada yang belum dibuka kameranya, Bunda Ikaja dan Bunda Wahyu, Bunda Yuni. Suaranya tuh kurang jelas. Mungkin kita bisa Ya. ini apa jadinya? Dia diambil fotonya dulu. Yang videonya masih off mungkin bisa di-on-kan dulu biar wajah cantiknya itu kelihatan bersinar di kamera. Silakan. Wajah tampannya juga ya, ada ayahnya. Ya, wajah tampan. Wajah cantik dan tampan. Untuk jargonnya lain aja ya. Untuk jargonnya kacang buncis seperti itu ya. Bisa dimengerti? Sambilnya kacang buncis, hitung ketiga ya. Saya hitung mulai 1, 2, 3. Kacang buncis. Oke, ini sesi pertama. Masih lanjut. Oke, sesi kedua. 1, 2, 3. Kacang buncis. Oke, sesi yang ketiga. Satu sesi yang terakhir ya. Dari hitungan ketiga ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Kacang buncis. Oke, terima kasih bunda-bunda semuanya. Oh, ayah bunda semuanya. Saya kembalikan ke Bunda Isnu. Oke, terima kasih Bunda Fatatu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada peserta semuanya sudah bergabung di kelas Zoom workshop Zoom hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Izin live. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa nanti di WA Group. Izin live ya Kak. Ibu. Ya, monggo Bunda.